Baiklah, kita lanjut dengan penamaan senyawa anorganik. Pertama, tentang senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang dibentuk oleh dua atom melalui berbagai macam bentuk ikatan kimia seperti ikatan ionik dan valent. Rumus yang menyatakan komposisi atom-atom penyusun senyawa disebut tentunya rumus kimia. Rumus kimia mengandung lambang-lambang atom dan angka yang menunjukkan jumlah atom senyawa tersebut. Contoh, X dan Y merupakan lambang dari atom, sementara angka 2 menunjukkan jumlah atom penyusun senyawa tersebut. Misalnya senyawa H2O, di mana H dan O merupakan lambang dari atom hidrogen dan atom oksigen, sedangkan angka 2 menunjukkan jumlah atom hidrogen tersebut. Demikian pula dicontohkan dengan NH3 dan lain-lain sebagainya. Baik, senyawa biner ini terbagi atas beberapa bagian. Pertama, senyawa biner ionik. Senyawa ion dibentuk oleh ion positif dan ion negatif. Tetapi senyawa ion bermuatan nol atau tidak bermuatan. Mengapa demikian? Ya, sebab jumlah muatan positifnya harus sama dengan jumlah muatan negatifnya. Ya, misalnya CaCl2. Dalam konfigurasi elektron, kita dapat menemukan senyawa CaCl2 ini sebagai berikut. Atom Ca memiliki nomor atom 20. Sehingga dalam konfigurasi elektronnya, kita temukan bahwa atom Ca memiliki kelebihan 2 elektron pada kulit terluar. Sehingga kita tulis sebagai 2+. Sementara atom Cl mempunyai nomor atom 17. Sehingga dalam konfigurasi elektron, kita temukan bahwa atom Cl memiliki kekurangan 1 elektron. Sehingga kita tulis 1-. Dari konfigurasi elektron ini, kita kembali kepada contoh tadi, bahwa CaCl dibentuk dari 1 ion Ca2+, ya, dan 2 ion Cl-, sehingga jumlah muatannya akan menjadi +2 ditambah -2, hasilnya 0. Rumusan kimia beberapa senyawa ion ini kita dapat temukan pada tabel 1. Mari kita lihat bersama. Ini contoh rumusan kimia senyawa biner ionik. Ada anion dan ada kation. Kita lihat beberapa contoh. Reaksi antara Na1+ dan Br1- akan menghasilkan senyawa NaBr. Dan tentu muatannya akan menjadi 0. Kenapa? Karena 1- ya, ditambah 1+ jelas 0. Ya. Sehingga senyawa ini stabil. Demikian juga Na1+ ketika direaksikan dengan SO4 2-, maka akan terbentuk senyawa Na2SO4 dan seterusnya. Silakan Anda mencobanya dengan menguji menggunakan konfigurasi elektron. Kita lanjut. Untuk penamaan senyawa biner ionik yang dibentuk dari atom logam dan atom bukan logam, mula-mula dituliskan nama logam tanpa modifikasi. Artinya nama logam murni, dan diikuti dengan penamaan atom bukan logam dengan pemberian akhiran ida. Misalnya NaBr. Ditulis natrium, ini tanpa modifikasi, lalu diikuti dengan penamaan atom bukan logam dengan pemberian ida, bromida. Demikian juga terhadap senyawa KCl, kita akan baca kalium klorida, dan seterusnya. Ada 2 jenis penulisan yang digunakan secara umum. Pertama, penamaan dengan penulisan bilangan oksidasi memakai
menggunakan angka Romawi, biasa disebut sebagai sistem Stokes. Dan kedua, penamaan dengan sistem akhiran O untuk kation dengan bilangan oksidasi yang lebih rendah, dan akhiran I untuk kation dengan bilangan oksidasi yang lebih tinggi. Misalnya kita lihat pada tabel 2, ya. Di sini untuk senyawa CrCl2 dalam sistem Stokes akan dibaca kromium 2 klorida. Tetapi sistem akhiran akan dibaca kromoklorida. Jika dia kromo, berarti kationnya memiliki bilangan oksidasi yang lebih rendah. Contoh berikut adalah CrCl3. Dalam sistem Stokes namanya kromium 3 klorida. Tapi dalam sistem akhiran kita akan sebut kromiklorida. Berarti bilangan oksidasinya lebih tinggi. Dan contoh-contoh selanjutnya. Yang kedua, penamaan senyawa biner kovalen. Berbeda dengan penamaan senyawa biner ionik, penamaan senyawa biner kovalen dibentuk dari dua atom non-logam dengan pemberian awalan mono, di, tri, tetra, dan sebagainya. Dan hal ini dapat kita temukan pada tabel 3. Ya, kecuali jumlah atom pertamanya adalah 1. Maka tidak dicantumkan awalan mono. Ya, suatu atom dapat bereaksi dengan atom lain untuk membentuk lebih dari satu senyawa. Misalnya CO dengan nama senyawa karbon monoksida. Beda dengan N2O3. Maka atom di depan juga harus menggunakan awalan dinitrogen trioksida N2O3. Berikut kita akan bicara tentang penamaan senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik adalah senyawa yang mengandung ion yang terdiri dari dua atom atau lebih yang terikat bersama dan mempunyai muatan. Contoh PO3 2-. Senyawa ini mengandung ion 2- yang terdiri dari dua atom atau lebih. Ini dia dua atom. Lalu yang terikat bersama dan mempunyai muatan. Ini kita namakan fosfid. Begitu juga PO4 2- dan fosfat. Unsur terbanyak pada anion poliatomik adalah oksigen yang terikat dengan atom non-logam lainnya dan disebut sebagai oksoanion. Penamaannya sesuai dengan peningkatan bilangan oksidasi atom non-logam yang mengikat atom oksigen. Misalnya, NaNO2 disebut sebagai natrium nitrit. Begitu juga Al2SO4 3 kali, aluminium sulfat, dan lain sebagainya. Untuk anion sejenis, tapi jumlah oksigennya berbeda, aturan tata namanya adalah jika ion mengandung oksigen lebih banyak, namanya diberi awalan per dan akhiran at. Tapi jika ion mengandung oksigen lebih sedikit, namanya diberi awalan hipo dan akhiran it. Contoh, NaClO. Itu namanya natrium hipoklorit. Berarti bahwa senyawa ini mengandung oksigen lebih sedikit. Contoh lain adalah NaClO2. Ini pun dia mengikat oksigen lebih sedikit, sehingga namanya natrium klorid. Dia tidak menggunakan hipo. Ya. Selanjutnya NaClO3. Ini kita namakan natrium klorat karena dia mengandung oksigen lebih banyak. Itu juga NaClO4
yang namanya natrium perklorat, dan lain sebagainya, sebagaimana yang terlihat pada tabel 4. 4 ada anion, ada kation. Ya. Jika NH4 1-, nama ionnya adalah amonium. Sementara kalau dia Na+, nama ionnya adalah natrium, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke penamaan senyawa kompleks. Senyawa hasil netralisasi antara asam dan basa adalah garam. Ada beberapa jenis garam yang memiliki ciri khas tersendiri berdasarkan hasil reaksi dan memiliki sistem penamaan tertentu pula. Misalnya, senyawa asam dan basa. Asam merupakan senyawa yang mengandung kation H+ dan suatu ion. Asam terdiri dari asam biner dan asam poliatom atau asam oksi. Asam biner sendiri terdiri atas 2 jenis atom. Pemberian namanya yaitu dengan menuliskan kata asam yang diikuti dengan nama anionnya. Misalnya HCl kita namakan asam klorida. HF kita namakan asam klorida, dan seterusnya. Asam oksi yaitu asam yang mengandung oksigen. Pemberian namanya dengan menuliskan kata asam dan diakhiri dengan nama ionnya. Ya, H2SO4 kita namakan asam sulfat. H3PO4 kita namakan asam fosfat, dan seterusnya. Senyawa basa dibentuk oleh ion logam sebagai kation dan ion OH1- atau ion hidroksida sebagai anion. Penamaan senyawa basa yaitu dengan menuliskan nama logam di depan kata hidroksida, ya, NaOH. Namanya natrium hidroksida. AlOH 3 kali namanya aluminium hidroksida, dan seterusnya. Kita masuk ke senyawa garam. Garam ialah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dengan basa, seperti di atas ya, dan rasanya asin. Garam dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu sebagai senyawa biner dengan berakhiran ida seperti natrium klorida dan lain-lain, dan sebagai senyawa kompleks seperti kalium sulfat dan lain-lain. Rumusannya adalah suatu asam direaksikan dengan suatu basa akan menghasilkan garam dan hasil samping lainnya. Misalnya, HCl direaksikan dengan NaOH, maka akan menghasilkan NaCl dan H2O. Demikian juga H2SO4 ketika direaksikan dengan 2KOH akan menghasilkan K2SO4 dan 2H2. Garam sendiri terdiri atas 4 kelompok, yaitu pertama garam asam. Yang dimaksud dengan garam asam sini adalah garam yang penamaannya dalam bentuk senyawa masih mengandung atom H, atau garam yang dibentuk oleh asam polivalen dengan sebagian atom H. Asam digantikan oleh atom logam dan diberi sisipan hidrogen. Misalnya NaHSO4, namanya natrium hidrogen sulfat, atau NaH2PO4, namanya natrium dihidrogen fosfat. Ya. Lalu yang kedua, garam basa. Garam basa merupakan garam yang penamaannya dalam bentuk molekul masih mengandung gugus OH- dan diberi sisipan hidroksi. Misalnya BaOHCl kita namakan barium hidroksiklorida, atau AlOH 2 kali Cl kita namakan aluminium dihidroksiklorida. Berikut garam rangkap adalah
garam yang penamaannya mengandung dua jenis anion atau kation, misalnya K2SO4, Al2SO4, 3 kali 24H2O. Kita namakan kalium aluminium sulfat hidrat, dan seterusnya. Garam yang keempat adalah garam kompleks. Garam kompleks adalah senyawa kovalen koordinasi yang penamaannya berdasarkan beberapa aturan. Antara lain, penamaan ligan NH3 dinamakan amina, dan seterusnya. Lalu, ligan anionik, misalnya CN1- dinamakan siano, dan seterusnya. Berikut adalah penamaan radikal, misalnya CH3 metil, C6H5 kita namakan fenil, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang persamaan reaksi. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah suatu proses perubahan yang menghasilkan zat-zat baru yang kita sebut sebagai hasil reaksi. Perubahan kimia disebut juga sebagai reaksi kimia atau sering disebut sebagai reaksi saja, tanpa ada kimia. Contoh perubahan kimia di lingkungan sekitar kita, misalnya kayu dibakar menjadi arang. Reaksi ini dapat kita lihat karena adanya perubahan dari warna zat mula-mula. Perubahan warna adalah warna kayu beda dengan warna arang. Lalu perubahan wujud dari kayu menjadi arang. Perubahan suhu. Ketika suhu dinaikkan, maka kayu akan berubah menjadi arang. Lalu adanya gas. Ketika kayu dijadikan arang, tentu akan menghasilkan gas. Dan juga terbentuknya endapan dan lain sebagainya. Reaksi kimia dapat ditulis dalam bentuk persamaan reaksi yang menyatakan rumus zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi sama. A kecil, A besar, direaksikan dengan B kecil B besar, hasilnya C kecil C besar, dan D kecil D besar. Huruf kecil di sini melambangkan koefisien reaksi atau perbandingan bilangan zat dalam reaksi yang biasanya bilangan bulat dan menyatakan jumlah mol. Pada reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa, maka pada penulisan persamaan reaksi harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Selanjut ke reaksi kimia. Reaksi terjadi kalau ikatan-ikatan antara atom-atom pada suatu senyawa yang bereaksi putus dan berikatan lagi membentuk senyawa baru. Ikatan-ikatan antar atom kadang-kadang kuat, sehingga untuk memutuskannya diperlukan energi yang cukup. Zat-zat sebelum bereaksi disebut bereaksi atau reaktan, sedangkan zat yang telah terbentuk disebut sebagai produk atau hasil reaksi. Baik, kita lihat contoh pembentukan air dari gas hidrogen dan oksigen. Ruas sebelah kiri disebut sebagai reaksi, yaitu reaksi yang terjadi antara hidrogen dan oksigen menghasilkan produk atau memberikan hasil reaksi, namanya 2H2O. Kita lihat bersama ada huruf di dalam kurung yang ditulis kecil. Ini adalah simbol dari sifat suatu atom. G berarti gas, L dari kata liquid yang berarti cair. Baik, contoh lain dari reaksi-reaksi kimia yang kita bisa peroleh adalah pertama, reaksi yang menghasilkan gas. Misalnya CaCO3 yang adalah padat ketika direaksikan dengan 2HCl yang adalah larutan akan menghasilkan larutan CaCl2
ditambah cairan H2O ditambah gas CO2. Yang berikut Cu yang sifatnya padat bereaksi dengan 4HNO3 yang sifatnya larutan akan menghasilkan CuNO3 dua kali yang sifatnya larutan ditambah 2NO2 yang sifatnya gas dan 2H2O yang sifatnya cairan, dan seterusnya. Berikut reaksi pembentukan endapan. Larutan BaCl2 adalah larutan yang tidak berwarna. Itu juga Na2SO4. Namun dia akan menghasilkan endapan putih dan satu larutan yang tidak berwarna pula. Itu 2NaCl. Berikut reaksi yang mengakibatkan perubahan warna. Contohnya, larutan 2K2CrO4 yang berwarna kuning bereaksi dengan larutan 2HCl yang tidak berwarna. Dia akan menghasilkan larutan K2Cr2O7 yang berwarna jingga, tambah hasil samping lainnya adalah larutan 2KCl dan cairan H2O. Selanjutnya reaksi yang menghasilkan perubahan suhu. Cairan CaO bereaksi dengan cairan H2O akan menghasilkan larutan CaOH dua kali. Di sini suhunya akan berubah dari suhu standar menjadi suhu yang lebih panas. Dan seterusnya. Kita masuk ke penyetaraan persamaan reaksi. Pada reaksi kimia terjadi perubahan dari bereaksi menjadi hasil reaksi, namun tidak terjadi perubahan massa, sesuai dengan hukum kekekalan massa. Penulisan reaksi dengan menyatakan lambang unsur atau rumus kimia senyawa yang terlibat dalam reaksi disebut persamaan reaksi. Sebagai contoh, kita melihat reaksi antara karbon yang bersifat padat dan oksigen yang bersifat gas akan menghasilkan suatu senyawa yang disebut karbon dioksida yang sifatnya adalah gas. Pada reaksi tersebut, jumlah atom di sebelah kiri tanda anak panah sudah sama dengan jumlah atom di sebelah kanan dari tanda panah. Kita lihat di sini C1, sebelah kanan C1. Sebelah kiri O2, sebelah kanan O juga 2. Sehingga dikatakan reaksi ini sudah setara. Begitupun sebaliknya, pada persamaan reaksi, jumlah atom-atom di kiri dan di kanan belum sama, maka persamaan reaksi harus disetarakan dengan menambahkan koefisien reaksi. Misalnya, kita lihat atom Al yang sifatnya padat bereaksi dengan atom Cl2 yang sifatnya gas, menghasilkan, di sini tertulis AlCl3. Artinya bahwa jumlah atom di sebelah kiri tanda panah belum seimbang dengan jumlah atom di sebelah kanan dari tanda panah. Kita lihat Al di sebelah kiri 1, sebelah kanan 1, Cl di sebelah kiri 2, Cl di sebelah kanan 3. Agar jumlah atom di kiri dan kanan sama, maka persamaan reaksi harus disetarakan dengan menambahkan koefisien reaksi. Kita menambahkan koefisien 2 pada atom Al di sebelah kiri dari tanda panah dan koefisien 2 juga di sebelah kanan tanda panah. Setelah itu kita memeriksa 2Al sebelah kiri sudah setara dengan 2Al sebelah kanan dari tanda panah. Namun untuk Cl belum seimbang. Karena belum seimbang, maka kita tambahkan koefisien 3 di depan atom Cl2. Sehingga dia menjadi 2Al bereaksi dengan 3Cl2
menghasilkan 2AlCl3. Apakah ini sudah seimbang? Mari kita buktikan. Al di sebelah kiri tanda panah jumlahnya 2. Al di sebelah kanan tanda panah jumlahnya 2. Cl di sebelah kiri tanda panah 3 dikali 2, 6. Cl di sebelah kanan tanda panah 2 dikali 3, 6. Sudah seimbang. Contoh lainnya silakan nanti Anda lihat sendiri. Kita masuk ke macam-macam reaksi. Paling tidak ada 5 macam reaksi. Ada reaksi kombinasi, reaksi penguraian, reaksi pertukaran berganda, dan reaksi netralisasi. Kita lihat satu persatu. Pertama, reaksi kombinasi. Yang dimaksud dengan reaksi kombinasi adalah reaksi antara 2 atau lebih unsur, baik itu atom maupun dalam bentuk senyawa, yang membentuk satu hasil reaksi. Kita lihat contoh. Reaksi antara atom logam dan atom non-logam akan menghasilkan senyawa biner. Contohnya, 4Al direaksikan dengan 3O2 menghasilkan 2Al2O3. Ya. Lalu yang berikut, reaksi antara atom non-logam dan oksigen akan menghasilkan oksida non-logam. Contohnya, 2C bereaksi dengan O2 menghasilkan 2CO. Dan seterusnya. Berikut adalah reaksi penguraian. Yang dimaksud dengan reaksi penguraian adalah pelepasan atom atau senyawa yang membentuk 2 atau lebih unsur baru. Contoh, hidrat ketika dipanaskan maka terurai menghasilkan garam anhidrat dan air. Contohnya, BaCl2H2O ketika dipanaskan akan terurai menjadi BaCl dan 2H2O. Demikian juga terhadap contoh-contoh yang lain. Kita masuk ke reaksi pertukaran. Reaksi pertukaran dapat terjadi ketika reaksinya adalah logam yang akan menggantikan ion logam lain dari larutan, dengan syarat logam pengganti harus lebih aktif dari logam yang diganti. Namun reaksi pertukaran juga dapat terjadi pada atom non-logam, misalnya deret halogen. Berikut susunan keaktifan atom dari kurang reaktif hingga kepada sangat reaktif. Dari Li hingga kepada Au. Logam yang terletak sebelum atom H dari Li sampai Pb itu dapat bereaksi dengan asam kuat encer. Misalnya, Fe yang bersifat padat ketika bereaksi dengan CuSO4 yang bersifat larutan akan menghasilkan FeSO4 yang bersifat larutan dan Cu yang bersifat padat, dan contoh-contoh yang lain. Selanjutnya, reaksi pertukaran berganda. Yang dimaksud dengan reaksi pertukaran berganda adalah suatu reaksi di mana terjadi pertukaran antara dua bereaksi. Kita lihat contoh, ABC bereaksi dengan DE menghasilkan AE dan DBC. Contoh dari reaksi ini adalah AgNO3 yang adalah larutan direaksikan dengan NaCl yang juga adalah larutan akan menghasilkan AgCl yang bersifat padatan ditambah NaNO3 yang bersifat larutan. Selanjutnya yang kelima, kita bicara tentang netralisasi. Reaksi netralisasi terjadi pada reaksi antara suatu asam atau oksida
asam dengan suatu basa atau oksida basa membentuk garam dan air. Jika suatu reaksi dapat terjadi, yaitu reaksi penggabungan antara oksida asam dan oksida basa, maka tidak akan terbentuk air. Baik, kita lihat contoh reaksi netralisasi. Suatu asam bereaksi dengan suatu basa menghasilkan garam dan air. Lalu oksida logam bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air, dan seterusnya. Demikian diskusi kita hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan berikan di e-kampus atau bertanya melalui grup. Terima kasih dan sampai jumpa.